Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6346. Pembangunan benteng juga merupakan bagian yang sangat penting dari pengaturan Chu Tinghan. Dia telah memilih pulau ini sebagai posisi terdepan, jadi dia harus memastikan tempat ini tidak jatuh. Maka, sangat penting untuk memiliki lingkaran sihir yang kuat untuk melindungi tempat ini. Tidak hanya Lin Bai dan yang lainnya yang memperkuat benteng, tetapi juga para prajurit dari wilayah utara di Gunung Daksue melakukan hal yang sama, dan lingkaran sihir telah bermunculan di Gunung Daksue. Qian Hen dan Sui Mo dan bertanggung jawab untuk mengatur berbagai personel dan mengatur lingkaran pertahanan di dalam dan di luar pulau. Lin Bai, Meng Qinxian, dan Yi Heze dengan cepat berputar-putar, mengusir spesies asing di area laut sekitarnya untuk memastikan keamanan tempat itu. Pada saat ini, beberapa garis cahaya tiba-tiba meraung dari langit yang jauh, dengan cepat mendekati pulau tempat Lin Bai dan yang lainnya berada. Saudara Lin, ada seseorang di sini. Qian Hen merasakan sesuatu yang aneh, dan segera pergi melalui transmisi suara. Lin Bai, yang sedang berpatroli di wilayah Laut Timur, tiba-tiba mendengar transmisi suara Qian Hen, membuka mata suranya dan melihat ke atas ke arah awan, dan segera merasakan beberapa cahaya yang melesat datang dengan cepat. Pencuri anjing dari wilayah timur, pergi dan matilah. Saat kilatan cahaya itu terbang melintas, energi pedang yang luar biasa menghujani pulau itu seperti tetesan hujan. Prajurit Ilahi Tai. Semburan kekuatan dari prajurit Ilahi Tai muncul di langit di atas seluruh lapisan awan, seperti kekuatan langit. Hujan pedang ini semuanya berasal dari tangan senjata Ilahi Tai. Sekarang lingkaran sihir di pulau itu belum sepenuhnya dibangun, dan pertahanan lingkaran sihir tidak dapat diaktifkan. Semua prajurit hanya bisa menyaksikan hujan pedang datang. Pada saat ini, sosok Lin Bai muncul tinggi di atas langit, dan cahaya pedang Qian yang melesat ke langit berubah menjadi cahaya pedang dan menyapu. Sapuan, sebuah pedang menyapu langit dan bumi, dan hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terbang menuju pulau itu langsung lenyap. Meng Qinxian dan Yi Heze dengan cepat muncul di samping Lin Bai, dan pada saat yang sama, beberapa pendekar dari Tian Suizong juga muncul. Garis-garis cahaya itu muncul di udara di depan pulau, berubah menjadi 8 pendekar yang mengenakan kulit binatang, memandang Lin Bai dan yang lainnya dengan seringai. Prajurit dari wilayah utara. Para pendekar dari wilayah utara mudah dikenali. Sebagian besar pakaian mereka terbuat dari kulit. Untuk membuktikan identitas mereka. Di antara 8 pendekar wilayah utara itu, pemimpinnya memegang kepala humanoid yang mengerut di tangannya. Itu adalah senjata Ilahi Tai. Lin Bai juga tidak menyangka. Prajurit Ilahi Tai dari wilayah utara begitu aneh, ternyata dia adalah kepala seorang prajurit. Kau pasti pangeran serigala dari negara Chu. Prajurit dari wilayah utara itu, sambil memegang kepalanya, menatap Lin Bai dan mencibir. Di wilayah utara bawah, Xiao Gu, murid langsung dari Sekte Pemurnian Dewa, bertemu dengan Tuan Lang. Aku sudah lama mendengar nama Tuan Serigala, dan hari ini aku datang ke sini untuk meminta nasihat tentang 2 trik, dan aku harap Tuan Serigala dapat memberimu beberapa nasihat. Begitu pria itu selesai berbicara, Meng Qinxian menyeringai dan berteriak. Ngomong-ngomong, bukankah kita hanya akan bertarung? Ayo, aku akan bertarung denganmu. Meng Qinxian telah menahan amarahnya sejak dia terluka parah akibat serangan mendadak dari seorang prajurit dari wilayah utara. Sekarang, dengan berkah darah berharga dari pil tinta, lukanya telah membaik dan sembuh. Awalnya, dia ingin pergi ke para pendekar wilayah utara untuk bertarung, tetapi dia tidak menyangka Lin Bai dan yang lainnya akan mempertimbangkan situasi secara keseluruhan satu per satu, jadi dia tetap diam. Sekarang para pendekar dari wilayah utara datang kepadanya atas inisiatif mereka sendiri, amarah di hatinya tidak dapat lagi ditahan. Meng Qinxian berteriak marah, dan seluruh tubuhnya menerjang ke depan, dengan kecepatan dan kekuatan yang begitu cepat, seperti bola meriam yang meledak. Saudara Meng, jangan gegabah. Lin Bai tidak pernah menyangka bahwa Meng Qinxian akan melakukan tindakan gegabah seperti itu, dan buru-buru berteriak. Saudara Meng, hati-hati dengan kepalanya. Yi Heze juga pucat pasi karena terkejut, dan buru-buru berteriak. Meng Qinxian tidak peduli, dia melambungkan kesombongannya, mengepalkan tinjunya dengan 5 jari, dan menghantam Xiao Gu, pendekar dari wilayah utara. Teknik tinju Fan Tianzong dilepaskan, dan kekuatan penghancur langit dan bumi menghancurkan kehampaan. Aku di sini untuk menantang Tuan Serigala, kau tidak layak untuk bertarung denganku. Xiao Gu, murid inti Sekte Pemurnian Dewa, mendengus dingin. Telapak tangannya tiba-tiba diayunkan, dan kekuatan penghancur dunia langsung meletus, dan Meng Qinxian bertabrakan dengan Meng Qinxian di udara, dan suara gemuruh keras segera terdengar. Xiao Gu, seorang seniman bela diri dari wilayah utara,
awalnya adalah murid inti Sekte Sensen. Dia sangat berbakat dalam seni bela diri dan kekuatan kultivasinya tak terukur. Tidak berlebihan untuk mengatakan, banyak murid inti dan murid langsung dari sekte-sekte paling makmur, jika mereka meninggalkan sekte dan pergi ke beberapa sekte teratas, mereka semua kemungkinan akan bersaing untuk posisi putra suci. Oleh karena itu, murid inti langsung dari sekte-sekte makmur ini hampir tidak menganggap putra-putra suci dari sekte-sekte teratas sebagai sesuatu yang penting, karena di dalam hati mereka, putra-putra suci dari sekte-sekte teratas hanyalah kekuatan dari sekte-sekte yang makmur. Xiao Gu meremehkan musuhnya, berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menghentikan Meng Qinxian dengan satu pukulan, tetapi tanpa diduga, dia meremehkan kekuatan Meng Qinxian. Saat kedua pihak bertabrakan, Xiao Gu hampir terlempar oleh Meng Qinxian. Xiao Gu menopang kepalanya, terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Orang-orang barbar dari wilayah utara, datang ke sini dan matilah. Meng Qinxian berteriak marah, meraung ganas, otot-otot di seluruh tubuhnya bergetar, dan kekuatan buas primitif memenuhi udara. Gemuruh. Itu adalah pukulan lain, dan seluruh wilayah laut bergetar hebat di bawah kekuatan ini. Aku benar-benar tidak menyangka kakak Meng begitu kuat. Yi Heze juga terkejut oleh ledakan kekuatan Meng Qinxian. Mungkin dia telah menumpuk banyak amarah di hatinya, dan sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melampiaskannya. Lin Bai melihat gerakan Meng Qinxian sangat ganas, dan setiap pukulannya diliputi amarah yang tak terbatas. Xiao Gu, murid inti Sen Senzong, melihatnya, wajahnya sedikit berubah. Kali ini dia tidak lagi mengambil inisiatif untuk bertarung, tetapi menyalurkan kekuatan spiritual ke kepala yang dipegangnya. Aku melihat kepala itu terbang perlahan, melayang di depan Xiao Gu, tiba-tiba membuka bibirnya yang layu, hujan pedang terbang keluar dari dalam, dan menghantam Meng Qinxian. Jadi begitulah hujan pedang itu datang. Lin Bai Duo melirik senjata sihir aneh di tangan Xiao Gu, merasa sedikit penasaran di hatinya. Kepala siapa ini? Bagaimana ia bisa membuka mulutnya untuk menyemburkan hujan pedang yang begitu kuat? Bahkan hujan pedang yang dimuntahkan oleh prajurit ilahi Tai pun masih tidak bisa memadamkan amarah di hati Meng Qinxian. Dia membawa serangan hujan pedang itu dengan kuat dan menyerbu Xiao Gu. Harus mati. Jian Yu memukuli Meng Qinxian hingga babak belur di sekujur tubuhnya, tetapi dia tetap tidak peduli. Dia bergegas ke Xiao Gu, mengangkat tangannya dan meninju kepalanya. Xiao Gu tampak sedikit panik, pada saat ini, dia mengorbankan kepalanya lagi, mata di kepala itu tiba-tiba terbuka, bola mata pucat di rongga mata berputar-putar, dan tiba-tiba menatap Meng Qinxian. Pada saat ini, Meng Qinxian hanya merasa mati rasa dan kaku di seluruh tubuhnya, tidak mampu mengerahkan kekuatan spiritual di tubuhnya, seolah-olah tubuhnya membeku di udara. Matilah aku. Xiao Gu menggunakan kepalanya yang aneh untuk menahan Meng Qinxian, mengorbankan kepalanya, menyemburkan hujan pedang dari mulutnya, dan langsung menuju dada Meng Qinxian. Bab 6347. Melihat Meng Qinxian akan mengalami kerugian besar, Yi Heze tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saudara Lin, jangan terburu-buru, biarkan aku datang. Yi Heze juga merupakan sekutu dalam aliansi, dan dia tidak bisa mengandalkan Lin Bai untuk bertindak dalam segala hal. Dia segera melihat bahwa Lin Bai berniat menyelamatkan Meng Qinxian, jadi dia bertindak lebih dulu. Pedang dihunus, dan pedang itu melayang di langit. Kekuatan pedang yang tak terbatas menggerakkan angin dan awan langit dan bumi, dan air laut di daerah laut bergelombang ke belakang, menciptakan gelombang setinggi ribuan kaki. Yi Heze menggunakan pedangnya untuk membunuh, dan pedang itu menembus ribuan mil. Xiao Gu hendak memberikan pukulan fatal kepada Meng Qinxian, tetapi tiba-tiba merasakan bahaya yang datang. Dia menoleh dan melihat, dan pedang Yi Heze telah mencapainya. Wajahnya berubah drastis, dan dia harus beralih dari menyerang ke bertahan, dan terlempar sejauh 1000 meter oleh kekuatan pedang Yi Heze, tidak hanya menyelamatkan Meng Qinxian, tetapi juga membuat Xiao Gu terpental. Saudara Meng, apakah kau baik-baik saja? Yi Heze mendekati Meng Qinxian, menatap Xiao Gu di depannya dengan waspada, dan pada saat yang sama bertanya dengan suara rendah tentang keadaan Meng Qinxian. Baik-baik saja. Meng Qinxian yang telah pulih sepenuhnya menggelengkan kepalanya, berkata kepada Yi Heze, hati-hati dengan tatapan kepala itu, usahakan jangan sampai diperhatikan olehnya, jika tidak, tubuh dan jiwa akan lumpuh sesaat, tidak dapat bergerak, tidak dapat menghindar. Mengerti. Setelah Yi Heze menjawab, dia mengangkat pedangnya dan keluar. Saudara Meng, istirahatlah dulu, biarkan aku yang mengurus orang ini. Melihat Yi Heze datang untuk membunuhnya dengan pedang, Xiao Gu buru-buru mengorbankan kepalanya. Pada saat ini, kelopak mata kepala itu terbuka lagi, dan mata pucat itu menatap Yi Heze. Tetapi pada saat ini,
perubahan arah Yi Heze yang aneh menghilang di depan mata kepala itu dengan kecepatan yang sangat cepat, dan juga menghilang di depan Xiao Gu. Di mana orang itu? Xiao Gu tiba-tiba panik. Pada saat itu, seorang pria berjubah hitam yang berdiri di belakang Xiao Gu melihat sesuatu yang buruk, dengan ringan menepuk kantung mayat di pinggangnya, dan sebuah boneka mayat terbang keluar darinya, muncul di belakang Xiao Gu. Cahaya pedang yang tajam jatuh, memotong boneka mayat menjadi dua bagian. Baru kemudian Xiao Gu bereaksi, dan dengan tergesa-gesa menamparkan Yi Heze dari belakang, memaksa Yi Heze mundur. Meskipun Yi Heze untuk sementara terpaksa mundur, wajah Xiao Gu pucat dan ia dipenuhi keringat. Pada saat itu, jika murid Sekte Pemurnian Mayat tidak bergerak tepat waktu dan menggunakan boneka mayat untuk menghalangi pedang Yi Heze untuk Xiao Gu, ia mungkin telah dipenggal oleh Yi Heze di tempat. Jangan ceroboh. Murid berjubah hitam dari Sekte Pemurnian Mayat membuka mayat itu, dan sebuah boneka mayat terbang keluar darinya. Kekuatannya tidak besar, hanya setingkat alam Taois. Setelah 18 boneka mayat terbang keluar, mereka mengepung Yi Heze, rune dan segel pada setiap boneka mayat menyala, dan sebuah lingkaran sihir menjebak Yi Heze di dalamnya. Dalam sekejap, hantu-hantu menari di udara, melolong. Pemurnian. Murid Sekte Pemurnian Mayat mengucapkan kata yang sebenarnya, menggunakan boneka mayat sebagai mata formasi, memadatkan lingkaran sihir, dan ingin memurnikan Yi Heze di dalam lingkaran sihir. Yi Heze dengan tergesa-gesa menggunakan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya, dan pada saat yang sama ilmu pedangnya bergerak cepat, menebas ke kedua sisi, merobek lingkaran sihir, dan melarikan diri darinya. Murid Sekte Pemurnian Mayat jelas mengetahui adegan ini, sebuah peti mati terbang keluar dari kantung mayat. Melihat peti mati itu, Lin Bai segera menyipitkan matanya. Berdasarkan pengalamannya berurusan dengan murid-murid Sekte Pemurnian Mayat, mereka secara acak memasukkan boneka mayat ke dalam peti mati mayat, dan hanya boneka mayat yang lebih kuat yang dimasukkan ke dalam peti mati. Mengingat penampilan putra suci Sekte Pemurnian Mayat di Gunung Berapi Raksasa, setiap mayat yang keluar dari peti mati sangat kuat. Dia telah sepenuhnya melepaskan diri dari status boneka mayat dan telah menjadi iblis mayat. Peti mati muncul di depan murid-murid Sekte Pemurnian Mayat. Dia melafalkan mantra, dan segel pada peti mati mulai mengendur. Asap hitam mengepul keluar dari celah sementara peti mati bergetar. Detik berikutnya, tutup peti mati terangkat dengan keras, dan darinya terbanglah iblis mayat yang kekuatannya sebanding dengan alam Tai Dao Guo tingkat atas. Dengan raungan, ia menyerang Yi Heze dan membunuhnya. Murid Sekte Pemurnian Mayat ini menjerat Yi Heze, memungkinkan Xiao Gu untuk bernapas dan membiarkannya melanjutkan berurusan dengan Meng Qinxian. Jangan tercengang oleh yang lain. Ayo kita lakukan bersama. Ketika Xiao Gu dan Meng Qinxian bertarung sengit bersama lagi, mereka berkata kepada orang-orang di belakang mereka secara bersamaan. Orang-orang itu segera tersadar, saling pandang, dan bergegas menuju Lin Bai dengan kungfu mereka. Guru Serigala, Anda telah belajar. Saudara Sengxi, biarkan aku yang melakukannya. Bai Yifei melompat ke depan dan memimpin untuk menyerang. Pada saat yang sama, beberapa pendekar lain di sekitar Lin Bai juga bergerak. Pertempuran hebat terjadi di udara. Tetapi Lin Bai tidak bereaksi dari awal hingga akhir, dan juga tidak memilih untuk bergerak. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Apakah pihak lain berani memprovokasinya hanya dengan 7 atau 8 orang? Jelas, dengan kekuatan 7 atau 8 orang itu, mustahil untuk membunuh semua prajurit wilayah timur di sini, bahkan dengan bantuan senjata ilahi Tai. Kemungkinan besar mereka akan mati. Jika demikian, apa tujuan kedatangan mereka ke sini? Lin Bai tidak lahir di lingkungan militer. Meskipun dia telah mengalami banyak pertarungan hidup dan mati, semuanya adalah duel antar prajurit, bukan perang di medan perang. Jika Chu Tinghan ada di sini saat ini, dia pasti dapat melihat niat mereka. Mereka di sini, untuk mengunjungi perkemahan. Saya datang untuk mencari tahu berapa banyak prajurit yang dimiliki Lin Bai dan yang lainnya di sini, dan jenis prajurit seperti apa mereka. Meskipun Lin Bai tidak lahir di lingkungan militer, dia menyadari tujuan perjalanan mereka dengan cepat. Mata Lin Bai berkilat, dan transmisi suara berkata kepada para prajurit di pulau itu, semua bersembunyi, jangan muncul tanpa perintahku. Saat ini, terdapat lebih dari 300 prajurit dari wilayah timur di pulau ini, hampir semuanya memiliki kekuatan alam Tai Dao Guo. Mereka semua sibuk membangun formasi pertahanan di pulau itu. Ketika mereka melihat seorang prajurit dari wilayah utara datang untuk memprovokasi mereka, mereka ingin segera bergegas membantu, tetapi mereka tidak menyangka Lin Bai tiba-tiba menyuruh mereka berdiri diam. Jadi semua orang bersembunyi di pulau itu. Dari luar, tampaknya hanya ada beberapa lusin prajurit di pulau itu. Setelah pengaturan selesai,
Lin Bai tiba-tiba berteriak. Pertempuran cepat, jangan buang waktu dan kata-kata dengan mereka, bunuh mereka. Lin Bai menghunus pedang iblis, dan menuju ke medan perang terdepan untuk membunuh. Melihat Lin Bai memasuki medan perang dengan pedang di tangannya, 7 atau 8 prajurit di wilayah utara segera berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara, dan dengan cepat mundur dari medan perang. Tuan Serigala, kita akan bertemu lagi. Selamat tinggal, Xiao Gu, seorang murid langsung dari Sekte Pemurnian Ilahi, mengangkat kepalanya dan menyemburkan kabut putih dari hidungnya, dengan cepat menutupi ruang antara langit dan bumi. Hati-hati, itu beracun. Yi Heze berteriak, dan buru-buru mundur, menjauh dari area yang diselimuti kabut putih. Menunggu kabut putih benar-benar menghilang, tidak ada jejak prajurit dari wilayah utara di depan mereka, dan mereka telah melarikan diri kembali ke kedalaman Gunung Daksue. Neneknya, kenapa kau kabur? Meng Qinxian membentak dengan marah. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan para prajurit utara ini? Apakah kalian akan bertarung sampai akhir? Atau melarikan diri setelah setengah pertarungan? Semua orang juga sedikit bingung, dikelilingi oleh Lin Bai, memandang ke arah Gunung Daksue. Mereka datang untuk mengunjungi Kam. Lin Bai menyipitkan matanya, memperlihatkan kilatan tajam. Hati-hati, waspadai mereka yang datang untuk menyerang secara diam-diam. Bab 6348. Kalian belum selesai bertarung, kenapa kalian kabur? Meng Qinxian menghentakkan kakinya dengan marah, menatap ke arah Gunung Daksue dan berteriak. Mereka datang untuk mengunjungi perkemahan. Lin Bai menyipitkan matanya dan akhirnya mengerti maksud mereka. Para pendekar dari wilayah utara di Gunung Daksue tahu bahwa mereka telah datang ke sini, tetapi mereka tidak keluar untuk menghadapi mereka. Sebaliknya, mereka mengirim sekelompok kecil orang untuk mencari tahu apa yang terjadi di perkemahan Lin Bai. Mencari tahu berapa banyak pendekar yang dimiliki Lin Bai di sini, berapa banyak pendekar kuat yang ada, dan berapa banyak pendekar tingkat putra suci dan putri suci yang ada. Setelah mengetahui kebenarannya, mereka akan mengirim pasukan untuk bertempur. Benar, mereka seharusnya datang untuk mengunjungi perkemahan. Yi Heze menyadari maksud mereka kemudian. Jika para pendekar dari wilayah utara benar-benar ingin membunuh mereka semua, mereka tidak akan mengirim begitu sedikit pendekar ke sini. Hati-hati, waspadai mereka yang menyelinap mendekati kita saat kita tidak memiliki banyak orang. Lin Bai segera mengirimkan transmisi suara kepada Qian Hen, memintanya untuk segera membuat lingkaran pertahanan, dan pada saat yang sama mengatur pasukan untuk mulai berjaga-jaga terhadap serangan mendadak dari prajurit dari wilayah utara. Saudara Meng, Saudara Yi, bukankah kalian sudah cukup bertarung? Lin Bai bertanya kepada Meng Qinxian dan Yi Heze lagi. Tentu saja, mereka melarikan diri setelah pemanasan selesai, kata Meng Qinxian dengan marah. Ayolah, jika aku tidak menyelamatkan kalian barusan, kalian akan menderita kerugian besar, keluh Yi Heze kepada Meng Qinxian. Tapi ini benar-benar belum menyenangkan. Lin Bai mencibir. Kalau begitu mari kita pergi ke Gunung Daksue sebentar. Karena mereka datang untuk menanyakan tentang realitas kita, bukankah kita juga harus menanyakan tentang realitas mereka? Mata Meng Qinxian dan Yi Heze berbinar, dan senyum muncul di sudut mulut mereka. Baiklah, kapan kita akan berangkat? Meng Qinxian dan Yi Heze setuju bersamaan, dan menanyakan waktu keberangkatan. Setidaknya tunggu Qian Hen membuat lingkaran sihir. Lin Bai meminta semua orang untuk kembali ke pulau terlebih dahulu, dan menunggu Qian Hen memasang lingkaran pertahanan. Setelah Qian Hen mengetahui bahwa prajurit dari wilayah utara telah datang mengunjungi perkemahan, dia juga tahu bahwa masalah ini mendesak, jadi dia mempercepat stafnya untuk segera memasang lingkaran sihir, dan akhirnya selesai sebelum matahari terbenam. Dengan penguatan lingkaran sihir, bahkan jika prajurit dari wilayah utara keluar dengan kekuatan penuh, Qian Hen dan yang lainnya dapat bertahan untuk sementara waktu dengan bantuan lingkaran sihir. Malam hari, cahaya senja mewarnai permukaan laut menjadi merah, dan air laut berkilauan seperti cairan emas. Lin Bai, Meng Qinxian, Yi Heze, Sui Mo dan Qian Hen, dan murid inti serta murid langsung dari banyak sekte berkumpul di gunung tertinggi pulau itu. Saudara Lin, apakah kau benar-benar akan mengunjungi perkemahan? Qian Hen merasa sedikit khawatir. Para pendekar dari wilayah utara berkumpul lebih awal dari mereka, dan telah menjadikan Gunung Daksue sebagai markas mereka. Mereka telah mempersiapkan diri lebih awal, dan mereka pasti telah menguasai Gunung Daksue sepenuhnya. Pasti berbahaya bagi Lin Bai untuk pergi menjelajahi perkemahan sekarang. Kita hanya tahu bahwa para pendekar dari wilayah utara berada di Gunung Daksue, tetapi kita tidak tahu seberapa kuat mereka. Jika kita bahkan tidak tahu kekuatan lawan kita, bagaimana kita bisa menargetkan mereka? Jadi,
menjelajahi perkemahan itu perlu, kata Lin Bai dengan ringan. Qian Hen juga memahami kebenaran di balik ucapan Lin Bai, jadi dia mengangguk sedikit. Karena kakak Lin akan pergi, mari kita bawa lebih banyak orang untuk menghindari masalah. Begitu kata-kata ini keluar, para murid Sekte Tianshui segera berinisiatif mengajak Ying. Kakak Sengxi, kami akan ikut denganmu. Pada saat kritis, orang-orang di keluarganya masih dapat diandalkan. Tidak perlu, semakin banyak orang, semakin berbahaya. Tetapi Lin Bai menggelengkan kepalanya dan menolak. Aku memutuskan untuk pergi dengan Meng Qinxian dan Yi Heze. Kami bertiga sama-sama kuat. Jika kami menghadapi bahaya, kami dapat mundur tanpa cedera. Sebaliknya, semakin banyak orang, semakin kacau, semakin besar kemungkinan akan terjadi kesalahan. Mendengar bahwa Lin Bai telah membuat pengaturan, Qian Hen hanya bisa setuju, dan menghela napas. Chen Yule dan Lu Qingjun tidak ada di sini pada saat kritis, dua bajingan ini. Jika Chen Yule dan Lu Qingjun ada di sini, dengan upaya gabungan Lin Bai, Chen Yule, Lu Qingjun, Meng Qinxian, dan Yi Heze, seluruh dunia perburuan tidak akan berdaya. Tetapi pada saat kritis ini, mereka berdua tidak ada di sini. Dan para Santo dan Santo di aliansi lain juga tidak ada di sini karena alasan lain, jadi mereka hanya bisa membiarkan Lin Bai, Meng Qinxian, dan Yi Heze pergi. Saudara Lin, karena kau sudah mengambil keputusan, aku tidak akan membujukmu lagi, kata Qian Hen, aku akan mengirim prajurit untuk menemuimu di luar Gunung Daksue. Jika terjadi masalah, kau harus segera mundur. Setelah berdiskusi dengan baik, Qian Hen diam-diam meninggalkan pulau itu bersama Meng Qinxian dan Yi Heze dan menuju Gunung Daksue. Setelah Lin Bai pergi, seluruh pulau diserahkan kepada Qian Hen untuk dikendalikan sepenuhnya. Ketika Lin Bai dan yang lainnya berjalan keluar dari pulau, langit sudah malam, dan galaksi yang terang benderang menggantung miring di langit, memperindah malam dengan keindahan yang tak tertandingi. Mereka bertiga menyembunyikan tubuh mereka dan mendekati Gunung Daksue. Di sepanjang jalan, mereka bertemu banyak penjaga rahasia yang ditanam oleh prajurit dari wilayah utara, tetapi mereka semua dengan mudah menghindarinya. Masuk lebih dalam ke Gunung Daksue, angin dan salju menjadi lebih kencang, udara dingin di udara sangat menyesakkan, dan angin utara seperti pisau yang mengiris kulit dan sangat menyengat. Saudara Lin, bagaimana kau mengetahuinya? Setelah memasuki gunung salju besar, Meng Qinxian menanyakan detail yang relevan kepada Lin Bai. Sederhana, bagaimana mereka menjelajah? Kita akan menjelajah. Serang langsung. Paksa mereka keluar untuk menerima serangan. Lin Bai dan yang lainnya tidak masuk lebih dalam ke Gunung Daksue, tetapi berhenti di daerah pinggiran. Kedepannya, kalian pasti akan memasuki lingkaran sihir Gunung Daksue. Begitu kalian terjebak dalam lingkaran sihir itu, tidak akan mudah untuk keluar. Lin Bai menggunakan kekuatan melahapnya untuk memadatkan dua energi pedang dan menyerahkannya kepada Yi Heze dan Meng Qinxian. Jika kalian dikelilingi oleh lingkaran sihir dan tidak dapat pergi untuk sementara waktu, kalian dapat menggunakan energi pedang ini untuk menembus lingkaran sihir tersebut. Baik Meng Qinxian maupun Yi Heze memandang energi pedang yang diserahkan Lin Bai dengan aneh. Ini bukan saatnya bagi mereka untuk mempelajarinya dengan saksama. Setelah keduanya menyimpan energi pedang mereka, Meng Qinxian menyeringai dan berkata, kalau begitu aku akan bertarung. Lin Bai mengangguk sedikit, tetap waspada. Yi Heze juga memiliki aura pedang yang bersinar di sekujur tubuhnya, siap bertarung kapan saja. Setelah mendapat izin dari Lin Bai, Meng Qinxian menyeringai, keluar dari kegelapan, dan melesat ke kedalaman Gunung Daksue dengan serangan bertubi-tubi. Kekuatan tinju yang mengerikan itu terkondensasi menjadi cahaya ilahi, menembus kegelapan, dan setelah menghancurkan beberapa gunung bersalju secara berturut-turut, tirai cahaya muncul dari kedalaman gunung bersalju untuk menghalangi mereka. Benar saja, ada lingkaran sihir. Lin Bai membuka mata sihir suranya dan melihat tirai cahaya di bagian terdalam Gunung Daksue. Para pendekar dari wilayah utara bertindak lebih awal dari mereka, dan menyelesaikan formasi lebih dulu. Meskipun Lin Bai sudah menduga bahwa pasti ada perlindungan lingkaran sihir di kedalaman Gunung Daksue, dia tidak menyangka kekuatan lingkaran sihir ini begitu dahsyat. Dia mampu dengan mudah menangkis pukulan Meng Qinxian. Dengan satu pukulan, Meng Qinxian muncul tinggi di langit, mencibir, dan meraung ke kedalaman gunung salju, orang-orang barbar dari wilayah utara, pergi dan matilah. Bab 6349. Di kedalaman Gunung Daksue, di dalam sebuah gua es dan salju, sekelompok orang suci dan pertapa dari wilayah utara berkumpul, dan di depan mereka, Xiao Gu dan yang lainnya yang pergi ke pulau untuk menjelajahi perkemahan hari ini sedang melaporkan situasi. Berapa banyak prajurit di wilayah timur? Bu Junfeng, putra suci Sekte Pemurnian, buru-buru bertanya kepada Xiao Gu.
Laporkan kepada kakak senior Sengxi. Xiaogu menceritakan persis apa yang dilihatnya. Ketika kami datang untuk menjelajahi perkemahan di pulau tempat para prajurit wilayah timur berada, yang bertarung adalah Lin Bai, Markis Serigala Negara Chu, Meng Qinxian, putra suci Fan Tianzong dari wilayah Kie Shenzong, dan Yi Heze, putra suci Sekte Ding Tianjian dari wilayah Gunung Wansheng. Meskipun kami hanya melihat mereka bertiga, kami sangat memperhatikan situasi di pulau itu ketika kami bertarung. Kami menemukan bahwa masih banyak pendekar yang bersembunyi di pulau itu, dan kami juga menemukan jejak Qian Hen, putra keluarga Qian dari negara Chu, dan Sui Mo Dan, orang suci dari Sekte dan Xia. Yang di atas seharusnya adalah putra dan putri suci dari semua sekte teratas di pulau itu. Mendengar berita yang dibawa kembali oleh Xiaogu dan yang lainnya, para pendekar wilayah utara segera berseri-seri gembira dan sangat senang. Kemudian salah satu putra suci berkata, putra suci Stepping Junfeng, tidak banyak pendekar di wilayah timur, mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk keluar dan membunuh mereka semua? Putra suci lainnya menimpali, tidak salah. Saat ini para pendekar dari wilayah timur belum sepenuhnya berkumpul, jadi ini adalah kesempatan terbaik kita. Jelas, dalam aliansi para pendekar dari wilayah utara, pemimpinnya adalah putra suci Sekte Pemurnian Dewa, Bu Junfeng. Dia mengerutkan kening dan menyipitkan matanya, dan setelah berpikir dengan cermat, dia bertanya, selain putra dan putri suci dari sekte-sekte teratas, berapa banyak pendekar biasa lainnya yang ada? Wajahnya memerah karena malu. Hah, ada masalah apa? Tanya Bu Junfeng, putra suci Lian Shenzong, dengan bingung. Xiaogu terdiam sejenak, dan segera menjawab, kakak Sengxi, putra suci dan santa dari sekte-sekte terkuat di wilayah timur, mereka adalah target utama kami. Selama mereka semua terbunuh, sisa prajurit dari wilayah timur tidak lebih dari gerombolan, rentan terhadap satu pukulan. Jawaban itu tidak relevan. Hal ini membuat Bu Junfeng sedikit marah, dan bertanya, izinkan saya bertanya lagi, berapa banyak murid biasa lainnya dari wilayah timur yang ada di pulau ini? Kau hanya perlu menjawab pertanyaanku, jangan mengarang ide-ide aneh. Melihat ini, Xiaogu hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Saudara Sengxi, mohon maafkan saya. Kami hanya memperhatikan putra-putra suci dari sekte-sekte teratas di wilayah timur, dan prajurit biasa lainnya belum kami selidiki dengan saksama. Hei, sampah! Bu Junfeng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, diam-diam mengutuk Xiaogu dalam hatinya karena gagal mencapai apapun. Tapi, melihat Bu Junfeng sedikit marah, Xiaogu buru-buru mengumpulkan semua pikirannya, mengingat kembali kejadian di pulau itu. Akhirnya dia memberi Bu Junfeng sebuah angka. Meskipun kami belum mengamati dengan saksama berapa banyak prajurit biasa yang ada di pulau itu, kami juga telah melihat banyak prajurit biasa. Diperkirakan hanya ada 70 atau 80 orang. 70 atau 80 orang. Ketika Bu Junfeng mendengar angka ini, wajahnya awalnya senang, lalu khawatir. Jika hanya ada 70 atau 80 murid biasa di pulau itu, ditambah Lin Bai dan orang suci lainnya dari sekte-sekte teratas, jumlah mereka tidak akan lebih dari 100. Jika prajurit utara melancarkan serangan mendadak, mereka pasti tidak akan mampu melawan. Tapi yang dia khawatirkan adalah, nada suara Xiaogu penuh dengan ketidakpastian, dan mereka tidak menyelidiki dengan cermat. Gemuruh. Saat semua orang duduk di gua es dan salju membahas tindakan balasan, tiba-tiba terdengar raungan keras dan guncangan hebat dari seluruh gunung salju. Kemudian, raungan marah Meng Qinxian bergema, orang-orang barbar dari wilayah utara, keluar dan matilah. Wajah putra suci Lian Shenzong di dalam gua es dan salju berubah muram, lalu sosoknya melesat dan muncul tinggi di atas langit. Putra dan putri suci dari prajurit utara lainnya juga muncul seketika. Gunung salju besar bergetar hebat, menarik perhatian banyak orang, mereka semua keluar dari gua, muncul di udara, dan melihat ke arah musuh yang menyerang di depan. Mereka melihat Meng Qinxian berdiri sendirian di depan, dan ada dua sosok berdiri dalam kegelapan tidak jauh di belakang Meng Qinxian. Itu Meng Qinxian, putra suci Fan Tianzong. Ketika prajurit wilayah utara muncul, mereka dengan cepat mengenali identitas Meng Qinxian. 3 orang. Bu Junfeng segera menyadari bahwa hanya ada 3 orang dalam kelompok Meng Qinxian, dan mereka jelas tidak datang untuk bertarung sampai mati dengan para pendekar wilayah utara. Bu Junfeng segera memahami tujuan Meng Qinxian dan yang lainnya. Mereka juga datang untuk mengunjungi perkemahan. Setelah mengetahui tujuan Lin Bai dan yang lainnya, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa hampir semua orang suci dan cendekiawan yang masih berada di Gunung Daxue sekarang muncul di udara, di hadapan Lin Bai dan yang lainnya. Selain itu,
Para prajurit biasa di dalam dan di luar Gunung Salju Agung mendengar bahwa Gunung Salju Agung sedang diserang, dan bergegas membantu dari segala arah. Dalam sekejap, langit di atas seluruh Gunung Daksue dipenuhi orang, dan lebih dari 500 prajurit dari wilayah utara berdiri berdesakan di udara. Hei, Bu Junfeng telah melakukan ribuan perhitungan, dia bahkan tidak menyangka bahwa Lin Bai akan berani mengunjungi perkemahan di malam hari setelah diserang di siang hari. Dia bahkan tidak sengaja mengatur agar para prajurit bersembunyi, dan sekarang dia lengah karena Lin Bai menunjukkan sebagian besar kekuatan wilayah utara di depan Lin Bai. Semua prajurit yang belum muncul, segera bersembunyi, jangan mudah muncul. Bu Junfeng buru-buru mengirimkan transmisi suara, memberitahu para prajurit yang datang dari segala arah untuk tidak bergegas muncul, tetapi untuk bersembunyi dalam kegelapan. Begitu pernyataan ini keluar, para prajurit dari wilayah utara berhenti bergegas ke sini. Bahkan beberapa prajurit wilayah utara yang muncul di udara diam-diam mendarat di tanah dan bersembunyi dalam kegelapan. Ada banyak orang. Meng Qinxian berteriak di depan, sementara Lin Bai dan Yi Heze mengamati dengan cermat dari belakang. Lin Bai dan Yi Heze juga terkejut ketika melihat Bu Junfeng, putra suci Lian Shenzong, dan sejumlah besar putra dan putri suci muncul. Setelah itu, para pendekar dari wilayah utara yang bangkit dari seluruh Gunung Daksue berkumpul, dan jumlahnya mencapai 3 hingga 500 orang. Mungkin ada lebih dari 20 putra dan putri suci dari sekte teratas. Yi Heze melirik dan berkata kepada Lin Bai, ini pasti bukan semuanya. Jumlah murid biasa lainnya juga sangat banyak, sekitar 400 hingga 500. Apa yang dilihat Yi Heze juga disaksikan oleh Lin Bai, dan dia berkata dengan tegas, orang-orang di sini pasti bukan seluruh kekuatan pendekar utara. Saat ini, masih ada sejumlah besar putra dan putri suci sekte teratas dan murid-murid di antara pendekar wilayah utara, yang mencari jejak pendekar wilayah timur di dunia perburuan. Lin Bai diam-diam menghitung dalam hatinya, jika semua pendekar wilayah utara berkumpul, diperkirakan jumlah mereka akan mencapai 7 atau 800 orang. Terlebih lagi, sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan alam Tai Dao Guo, jadi ini bukan kekuatan yang lemah, tetapi kekuatan yang sangat kuat. Pasukan aliansi semuanya terdiri dari pendekar alam Tai Dao Guo, dan masing-masing dari mereka adalah elit dan pemimpin sekte dan keluarga teratas di wilayah utara, yang membuatnya semakin sulit untuk dihadapi. Bab 6350. Siang hari, para prajurit dari wilayah utara mengirim Xiao Gu dan beberapa prajurit lainnya dari wilayah utara untuk menjelajahi perkemahan, dan mereka mengejutkan Lin Bai. Awalnya, sebelum Lin Baichu datang ke Gunung Daksue, dia diserang oleh prajurit dari wilayah utara pada siang hari. Bu Junfeng, putra suci Lian Shenzong, mengira bahwa Lin Bai akan segera memilih untuk memperkuat benteng dan membangun lingkaran sihir. Setidaknya satu orang akan mempertimbangkan untuk mengunjungi perkemahan setelah markas utama stabil. Tetapi dia telah melakukan semua perhitungannya, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Bai adalah seorang pemuda yang kebingungan dan sama sekali tidak mengerti hukum perdata. Setelah menyerahkan semua pembangunan benteng dan lingkaran sihir kepada Qian Hen, dia membawa Meng Qinxian dan Yi Heze bersamanya semalaman. Datang ke Gunung Daksue untuk menjelajahi perkemahan. Tanpa diduga, secara tidak sengaja, Bu Junfeng menyerang Lin Bai secara tiba-tiba pada siang hari, dan Lin Bai segera membalas pada malam hari. Itu juga mengejutkan seorang prajurit dari wilayah utara. Bu Junfeng tidak menyangka Lin Bai akan tiba-tiba mengunjungi perkemahan, jadi dia tidak siap. Akibatnya, setelah Meng Qinxian menembak barusan, semua prajurit dari wilayah utara yang masih berada di Gunung Daksue muncul. Meskipun Bu Junfeng, putra suci Shenzong, dengan cepat menemukan petunjuk dan memerintahkan prajurit utara lainnya untuk bersembunyi, kekuatan para prajurit utara telah terungkap di mata Lin Bai. Anak-anak muda dari wilayah timur, apakah kalian datang untuk mati? Teriakan terdengar di langit malam yang berangin dan bersalju, lalu bayangan hitam melesat dari kedalaman Gunung Daksue, muncul di depan Meng Qinxian. Para prajurit klan Dongshan dari wilayah utara datang untuk mengambil nyawa anjingmu. Setelah sosok ini melesat keluar dari kedalaman Gunung Daksue, ia tidak berhenti sama sekali, dan tanpa ragu-ragu, ia bergerak menuju Meng Qinxian menggunakan metode saluran sihir. Para pendekar lain di wilayah utara sekitarnya tidak bersuara untuk menghentikan mereka, bahkan putra suci Lian Shenzong pun tidak bereaksi, hanya menyaksikan mereka bertarung dalam diam. Lin Bai membuka mata suranya dan melihat penampilan orang ini. Seorang pria parubaya yang kekar dan berotot dengan janggut tebal dan wajah garang penuh niat membunuh. Menurut latar belakang keluarganya yang ia ceritakan sendiri, ia berasal dari klan bernama Klan Dongshan di wilayah utara. Keluarga Dongshan juga sangat terkenal di wilayah utara.
Mereka terletak di ujung timur wilayah utara dan tinggal di Gunung Suci, sehingga mereka dinamakan Dongshan. Status mereka di wilayah utara seharusnya setara dengan status 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu, dan mereka dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas. Pria parubaya berjubah hitam yang menyerang bukanlah putra suci klan Dongshan, tetapi hanya seorang prajurit yang relatif luar biasa di klan Dongshan. Kekuatannya tidak lemah, dan dia sudah memiliki basis kultivasi alam Tai Dao Guo tingkat atas. Meng Qinxian hanya memiliki alam Tai Dao Guo tingkat menengah. Menurutnya, selama dia bergerak, bahkan jika lawannya adalah putra suci sekte teratas, dia tidak berdaya untuk menangkis di depan penindasan alam absolut. Dia memilih untuk bergerak lebih dulu karena dia ingin mendapatkan jackpot. Anda harus tahu bahwa wilayah utara dan wilayah timur saat ini saling berhadapan. Jika ada yang bisa membunuh putra suci teratas di kubu lawan terlebih dahulu, dia pasti akan menjadi terkenal. Dan orang ini juga berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk menjadi putra suci klan Dongshan, tetapi karena beberapa alasan khusus, dia baru saja melewatkan kesempatan menjadi putra suci klan Dongshan. Oleh karena itu, orang ini bertindak dengan keyakinan untuk membunuh Meng Qinxian. Melihat orang ini bergerak, Meng Qinxian segera mendengus dingin. Meng tidak tertarik pada kalian anak-anak kecil, suruh putra suci klan Dongshan kalian keluar untuk bertarung. Anak muda yang bodoh, aku bisa membunuhmu tanpa putra suci klan Dongshanku. Prajurit klan Dongshan bergegas ke arah Meng Qinxian. Meng Qinxian mencibir, dan tidak menyerah lagi. Menghadapi serangan orang ini, dia meninju dengan 5 jari, dan kekuatan besar itu mengguncang ruang hampa di sekitarnya. Kedua tinju bertabrakan di udara, dan kekuatan besar itu dengan cepat menghancurkan ruang hampa di sekitarnya lapis demi lapis, menampakkan ruang hampa di belakang mereka dalam sekejap. Aha! Terdengar jeritan. Prajurit dari klan Dongshan yang menuju ke arah Meng Qinxian sambil memuntahkan darah, terluka parah dan terlempar ke belakang. Meng Qinxian membenturkan tinjunya, dan tanpa diduga memukul prajurit Tai Dao Guo tingkat tinggi dari klan Dongshan itu hingga hampir mati. Pemandangan ini membuat para prajurit di sekitarnya dan prajurit wilayah utara terkejut. Karena kau di sini untuk mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Meng Qinxian berhasil melayangkan pukulan, matanya tajam, dia melangkah maju, menghancurkan ruang hampa, dan menyerbu ke arah prajurit itu. Bang! Meng Qinxian meninju orang itu dengan keras di sisi kiri wajahnya, menghancurkan daging dan darah di separuh wajahnya, memperlihatkan kepalanya yang tebal. Sebuah pukulan keras lainnya menghantam bahu kiri orang itu dengan keras, menghancurkan satu lengannya menjadi puing-puing. Tepat ketika Meng Qinxian mengayunkan tinju ketiganya untuk mengakhiri hidup orang ini, seorang pemuda yang berdiri di belakang putra suci Lian Shenzong menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di antara Meng Qinxian dan pendekar dari klan Dongshan. Melihat pukulan Meng Qinxian, dia segera menggunakan kekuatan kultivasinya untuk menangkis pukulan Meng Qinxian. Gemuruh. Kekuatan keduanya terbagi rata, dan setelah saling meninju kepalan tangan, keduanya mundur 100 meter. Akhirnya, ada yang layak muncul. Meng Qinxian merasa bahwa kultivasi orang ini jauh lebih kuat daripada pendekar klan Dongshan barusan, dia punya nama. Putra suci klan Dongshan, Wu Hefeng. Pemuda itu menatap Meng Qinxian dengan ekspresi suram dan menyebut namanya dengan dingin. Kakak senior Sengxi, pendekar dari klan Dongshan yang hampir mati dipukuli oleh Meng Qinxian berteriak kaget. Berhenti bicara, kembali dan sembuhkan lukamu, serahkan tempat ini padaku. Seng Ziwu dan Feng dari klan Dongshan memerintahkan dengan dingin. Nak, hati-hati, orang ini tidak mudah dihadapi. Prajurit Dongshan berkata, kekuatan fisiknya sangat kuat, sebaiknya jangan berbenturan langsung dengannya. Apakah kekuatan fisiknya sangat kuat? Memiliki konstitusi khusus? Atau seorang ahli bela diri yang ahli dalam keterampilan fisik? Berita yang didapatnya dari para prajurit klan Dongshan, ditambah dengan pukulan yang baru saja diterimanya dari Meng Qinxian, ia memiliki penilaian dasar tentang kekuatan Meng Qinxian di dalam hatinya. Kalau begitu, terserah Wu untuk mempelajari trik gurumu. Wu Hefeng mendengus dingin, matanya menjadi tajam. Ia mengangkat satu tangan, dan badai yang tak terbatas berkumpul dan menyerbu ke arah Meng Qinxian. Badai itu berubah menjadi pedang dan menebas tubuh Meng Qinxian. Mencari kematian. Meng Qinxian mendengus dingin, menyeringai ganas, dan menyerbu ke arah Wu Hefeng. Mengandalkan tubuhnya yang sangat kuat, Meng Qinxian menghancurkan semua bilah angin di sepanjang jalan hingga mencapai Wu Hefeng. Memang benar, kekuatan fisiknya sangat kuat. Wu Hefeng sedikit terkejut dalam hatinya. Meng Qinxian meninjunya di depannya, sosoknya tiba-tiba berubah, dan menghilang di depan Meng Qinxian.
Meng Qinxian meleset satu pukulan, dan kekuatan besar melesat ke arah Wu Hefeng, menghancurkan sebuah gunung. Dia tiba-tiba menoleh, dan angin serta salju bergulir di belakangnya, dan Wu Hefeng muncul di belakangnya bersama angin, tetapi ada pedang panjang di tangannya yang tampak seperti ditempa dari es. Patut disebutkan bahwa, pedang panjang yang terbuat dari es ini berwarna hitam. Es hitam. Mata Lin Bai dan Yi Heze berbinar.